Efek halusinasi kecubung ini sedang di kebun pun terasa seperti berenang di pantai, sahabat. Sahabat, kemarin di kolom komentar banyak sekali pertanyaan serupa. Ini viral sekali, mungkin karena kemarin juga sedang viral apa yang terjadi pada teman-teman di Banjarmasin. Jadi anak-anak muda di Banjarmasin kemarin heboh karena ada semacam keracunan atau mungkin bisa disebut sebagai efek mabuk dari buah kecubung yang dimakan oleh anak-anak muda ini, sahabat. Jadi mungkin ini yang membuat banyak teman-teman yang penasaran beli apakah kecubung ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pestisida nabati. Nah, bagaimana tanggapan beli? Video kali ini beli bikin secepat mungkin untuk merespon pertanyaan dari sahabat. Kalau kecubung ini beli sudah tahu efeknya sejak beli kecil, bahkan sahabat, efek negatif dari kecubung, buah kecubung yang dimakan ini bisa memiliki efek memabukkan. Bahkan beberapa orang yang kurang beruntung bisa lewat, tanda kutip sahabat ya, bisa meninggal gara-gara mengkonsumsi kecubung ini, sahabat. Jadi apakah buah beracun ini bisa kita gunakan sebagai bahan pestisida nabati? Secara prinsip sahabat, beli pernah mengatakan, bahkan sering mengatakan ketika membahas mengenai pestisida nabati, efek pestisida nabati itu secara garis besarnya itu ada dua, ada repelen, kemudian ada yang bersifat toksik sebagai hama target, tentunya hama target. Dan misalkan seperti umbi gadung. Nah, umbi gadung ini tentu saja efek yang diharapkan adalah efek racun dari apa yang terkandung di dalam umbi gadung itu sendiri. Jadi memberikan efek toksik kepada hama target. Kemudian ada juga efek repelen, misalkan seperti apa ya? Seperti misalkan sereh. Nah, sereh, kemudian juga ada bawang putih, kemudian juga ada daun sirsak. Ini semua memberikan efek repelen atau mengusir, membuat hama tidak betah untuk lama-lama tinggal atau menempati tanaman. Nah, kemudian bagaimana dengan kecubung ini? Nah, kecubung dari literasi yang beli baca, sahabatnya, ini memang efek dominannya adalah efek anestesi, alias menghilangkan kesadaran bagi makhluk hidup yang mengkonsumsinya. Tidak hanya manusia, dirasa binatang, sapi, ataupun apapun yang namanya makhluk hidup ketika mengkonsumsi dari kecubung ini akan mengalami efek anestesi berupa kehilangan kesadaran. Hal ini bisa terjadi karena memang di tanaman ini, sahabat, yang beli baca juga, ini ada zat yang namanya metil kristalin. Jadi ini dominan sehingga menyebabkan adanya efek relaksasi, efek halusinasi. Karena di dalam kecubung ini juga terdapat zat-zat yang bisa mempengaruhi saraf. Antara lain adalah senyawa kimia seperti atropin, skopolamin, dan hiosamin yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Nah, jadi sahabat, mengkonsumsi beli tidak sarankan sama sekali apapun alasannya, kecuali untuk hal-hal positif. Apakah ada hal positifnya beli? Nah, sebentar lagi beli akan tunjukkan. Emang ada. Apapun di alam ini, sahabat, ada efek negatif, ada efek positifnya. Apapun, seperti gadung misalkan, ketika diolah, umbi gadung ini, sahabat, yang dikenal beracun, menakutkan, membuat efek fatal, ini juga bisa menjadi panganan yang sangat enak bila berhasil diolah. Dan ini juga bisa menjadi bahan pestisida nabati seperti yang beli selalu aplikasikan di kebun ini. Jadi kalau untuk kecubung, nah, ternyata kalau kita mengambil dari sudut pandang yang lain, kecubung ini tidak selalu menakutkan, tidak selalu memabukkan, tidak selalu sesat, sahabat. Jadi kecubung ini, beli pernah baca artikel, ini salah satu siswa SMA, beli lupa SMA mana, yang jelas bisa membuat obat anestesi ini secara alami, anestesi alami dari biji kecubung. Dan ini mendapatkan predikat atau apalah, intinya memenangkan satu kontes, itu mengalahkan negara-negara lainnya, dan SMA itu SMA dari negeri kita, sahabat. Jadi luar biasa, adik-adik kita ini bisa membuat obat anestesi alami ini dari biji kecubung, karena efeknya memang efek anestesi, sehingga ini dimanfaatkan, maka hasilnya yang positif bisa didapatkan. Dan perlu sahabat ketahui bahwa sebagian teman-teman kita di daerah Tulangan Sidoarjo dan di Manyar Gresik sudah lebih dulu memanfaatkan daun kecubung ini digunakan untuk membasmi telur-telur hama. Hama sasarannya adalah hama penghisap polong kedelai dan juga hama wereng.
Ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Elika Juniarti yang berjudul Kecubung, Potensi dan Pemanfaatannya sebagai Biopestisida terhadap Hama Pengisap Polong Kedelai. Dan apakah Beli menggunakan kecubung di kebun ini, sahabat? Beli katakan sejak dulu meskipun Beli tahu efek kecubung ini bisa berefek negatif pada hama, tapi Beli tidak pernah memikirkan untuk membuat pestisida nabati atau menyarankan pembuatan pestisida nabati menggunakan kecubung, kecuali mungkin dengan alasan-alasan tertentu. Jadi kalau Beli sendiri, mengapa Beli tidak menggunakannya? Yang pertama, ketika Beli melakukan penyemprotan, biasanya dibantu oleh si koboi cilik, Beli khawatir ada beberapa uap atau beberapa embun yang ini terhirup oleh anak Beli sehingga memberikan efek negatif baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, bila ini Beli budidayakan, Beli takut kecubung ini bila Beli tanam seperti halnya Beli nanam tanaman yang bisa Beli gunakan sebagai bahan pestisida nabati. Ini kalau Beli tanam secara masif banyak di sekitar kebun, ini Beli khawatirnya, namanya juga anak muda, sahabat, siapa tahu terinspirasi oleh TV atau video bisa menggunakannya untuk dikonsumsi. Jadi atas pertimbangan ini Beli tidak menggunakan kecubung ini, sahabat, sebagai bahan pestisida nabati di kebun Beli. Meskipun kalau ditanya apakah kecubung mungkin memberikan efek negatif bagi hama yang menjadi target kita, sebenarnya kemungkinan besar sahabatnya, karena Beli tidak melakukan uji sebelumnya, itu iya. Jadi mungkin efeknya akan sama seperti gadung. Ini bisa memberikan efek repelen, juga efek toksik. Nah, keajaiban terjadi, sahabat. Beberapa waktu yang lalu Beli pernah perlihatkan tanaman jambu air yang kering kerontang bahkan sudah mati, ternyata bisa hidup kembali, bisa sprout kembali. Awalnya Beli sudah mau cabut ini, tapi dengan treatment yang dilakukan bulan lalu ternyata membuahkan hasil. Ini terubus di mana-mana, dari bawah sampai atas rata semua terubus, tumbuh tunas yang baru. Ternyata tidak jadi mati alias mati suri, sahabat. Jadi treatment yang dilakukan saat itu adalah menggunakan Turki Leonardit yang Beli berikan pada 6 titik mengelilingi dari bagian bawah tanaman ini, sahabat. Jadi 6 titik itu, 6 lubang itu, sahabat, Beli berikan Turki Leonardit dengan dosis kental, dan ternyata hasilnya luar biasa. Beli sudah sempat mau cabut bulan lalu karena Beli rasa ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi, tapi ternyata luar biasanya dengan pemberian Turki Leonardit, ternyata apa yang Beli percaya itu membuahkan hasil. Karena yang dibenahi adalah tanahnya, bukan tanamannya yang memang sedang sakit sekarat, tapi tanahnya, sehingga tanah yang sehat, tanah yang mampu memberikan kehidupan kedua bagi tanaman jambu ini, sahabat. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan Turki Leonardit, ini sudah tersedia lagi di Bali Organic TV Shopee. Ketik saja Bali Organic TV di Shopee, sahabat, maka akan muncul toko Beli. Ini yang stiker warna merah, ini yang terbaru, ini sudah hadir lagi di Bali Organic TV Shopee. Jadi bagi sahabat yang berkebun organik, ini wajib ada di kebun organik, sahabat. Nah, sahabat, cukup sampai di sini video Beli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video Beli berikutnya. Salah satu jenis pepaya yang katanya langka, Beli tidak tahu benar apa tidaknya, tapi di tempat ini masih banyak, adalah pepaya golden, pepaya emas, atau juga disebut pepaya kuning. Kenapa disebut langka? Karena memang jenisnya ini jarang ditemui tentunya, sahabatnya. Yang kedua, karena memang pepaya jenis ini, sahabat, katanya ini banyak juga jurnal atau makalah yang mengatakan bahwa pepaya jenis ini, pepaya kuning ini, memiliki kandungan vitamin C yang lebih tinggi dibandingkan pepaya biasa. Kemudian juga antioksidannya, Beli lupa, Beli pernah baca juga itu ada antioksidan yang bisa mengobati penyakit jantung, juga kalsium yang tinggi sekali, sahabat. Nah, sekarang kita mau petik ini saja, deh, karena memang sudah waktunya dipetik dari beberapa hari kemarin seharusnya, tapi Beli mau ambil bijinya karena kita mau bagikan di Bali Organic TV Shopee, sahabat. Jadi bagi sahabat yang ingin memiliki pepaya kuning cantik atau pepaya emas seperti ini, sahabat, ya, silahkan. Mungkin dalam 1 atau 2 hari sudah habis tentunya di Shopee. Itu gratis, sahabat, ya, sebagai bonus. Ini bijinya banyak sekali. Jadi benar-benar sudah matang, tua, bijinya pun jatuh semua ke bawah, sahabat. Jadi tidak perlu lagi kita ambil bagian ujung-ujung, karena secara otomatis bila sudah tua, maka bijinya yang di atas ini akan
jatuh ke bagian bawah sini. Jadi kalau kita lihat penampakannya seperti apa sih pepaya golden itu, ya seperti namanya sahabat, emang warnanya itu kuning keemasan. Iya, seperti ini. Cantik banget kan? Nah, jadi ini biji pepaya golden, pepaya emas yang sudah siap ini untuk kita gunakan sebagai benih berikutnya. Jadi bagi sahabat yang ingin, silahkan saja ini beli bagi-bagikan di Bali Organik TV di Shopee. Palingan 1 atau 2 hari ini sudah habis stoknya, dimulai sejak video ini tayang sahabat ya.